Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini dipenuhi. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau
berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang kukasihi. Sudah lama kita tidak berjumpa, hampir setahun. Ya, Opa tidak berjumpa tatap muka dengan anak-anak. Tetapi puji Tuhan, melalui kesempatan siaran online ini, Opa bisa berjumpa anak-anak. Opa ingin bercerita banyak ya tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak. Kita berdoa ya anak-anakku supaya negeri kita, Kota Magelang boleh segera terbebas dari COVID-19. Kita doakan Bapak Presiden Jokowi, pemerintahan, kita doakan bapak-bapak dokter, ibu-ibu dokter, bapak ibu perawat yang berjuang untuk melawan COVID ini supaya semuanya segera berakhir. Mari sebelum Opa menyampaikan firman Tuhan, anak-anak Opa ajak berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik ini, melalui online hamba-Mu boleh berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu yang telah lama kami tidak berjumpa. Kami berdoa Tuhan supaya COVID-19 segera berlalu dari kota kami, dari negeri kami tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, para menteri, Bapak Ibu dokter, Bapak Ibu perawat, TNI, Polri, semua menjaga kesatuan bangsa ini dan COVID ini segera berlalu. Karena kami semua rindu berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapak, pada kesempatan yang baik ini hamba-Mu akan menyampaikan
cerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak yang hamba-Mu kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua anak-anak yang percaya katakan amin. Anak-anakku yang kekasih, pada kesempatan yang baik ini Opa ingin menyampaikan satu cerita dari kisah bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Opa akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1-11. Dan Opa nanti sedikit cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Begini ceritanya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi di situ banyak orang ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Habis mereka mencari ikan pada malam hari, mereka membasuh perahu dan jalannya. Tuhan melihat hal itu. Lalu Tuhan naik, ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia, Simon, supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuhan Yesus berkata mendekati kepada Bapak Simon, "Pak, apakah boleh aku numpang di perahumu, duduk untuk menyampaikan firman Tuhan?" Lalu Pak Simon menjawab, "Boleh guru, silakan." Lalu seperti tadi yang Tuhan perintahkan, "Tolong dong dorong sedikit ke tengah supaya aku dapat menyampaikan firman dengan baik kepada mereka yang ada di sini." Ya. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Tuhan berkata, "Pak Simon, aku sudah selesai, terima kasih. Sekarang Pak Simon, ayo kamu bawa perahumu ke tengah ke tempat yang dalam, lalu tebarkan jalamu." Ya. Pak Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau, Guru, menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Pak Simon menjawab tadi, "Guru, semalam kami tidak dapat apa-apa loh. Padahal malam hari itu seharusnya kami dapat ikan banyak, tetapi tadi malam enggak dapat apa-apa. Tapi karena pagi hari ini Guru memerintahkan kepada aku untuk ke tempat yang dalam menebar jala, aku kerjakan." Nah, Pak Simon punya iman ya, bahwa siang hari saatnya orang enggak cari ikan, saatnya ikan enggak ada, Pak Simon tetap melakukan, karena Pak Simon berkata, karena guru yang memerintahkan. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Enggak lama-lama, ya, ketika Pak Simon dan teman-temannya Yohanes, Yakobus menabur jala benar, wah, didapatkan ikan yang banyak sekali, ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, "Ayo datang ke sini, tolong bantulah kami," ya. Supaya mereka datang membantu, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan anak-anak, perahunya hampir tenggelam. Karena apa? Dapat ikan terlalu banyak. Dari mana itu ikannya? Karena mereka taat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Tuhan, aduh aku tidak layak diberkati seperti ini. Sudah Tuhan, pergi aja, aku tidak layak diberkati seperti ini. Aku orang berdosa, Tuhan, tolong sudah tinggalkan kami saja. Ya. Sebab apa? Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub itu heran. Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Banyak sekali ikan yang ditangkap. Bayangkan, luar biasa. Demikian juga ya ayat 10 ya, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Simon, Yohanes dan Yakobus, jangan takut. Mulai sekarang engkau tidak usah menjala ikan lagi, tapi engkau kujadikan penjala manusia. Bayangkan ya anak-anakku, Simon dan teman-temannya yang hanya nelayan biasa-biasa saja, dipilih Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Apa pekerjaan yang baru? Menjala manusia. Adik-adik, kakak-kakak dan para miss sekolah minggu memberitakan kabar baik, melayani puji-pujian supaya anak-anak juga menjadi murid Tuhan. Bukan lagi penjala ikan, bukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Tuhan memberikan kesempatan pada kakak-kakak miss sekolah minggu untuk melayani kerajaan Allah. Pekerjaan yang sangat mulia. Opa rindu nanti anak-anak juga menjadi muridnya Tuhan. Menjala manusia. Apa itu menjala manusia? Adik-adik, kakak-kakak, semuanya boleh menjadi saksinya Tuhan. Memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus yang luar biasa kepada teman anak-anak semuanya. Para miss, kakak-kakak siap melayani. Mereka adalah penjala-penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Wah, Pak Simon, Pak Yohanes, Pak Yakobus meninggalkan pekerjaan yang lama. Aku tidak mau lagi menjala ikan. Ternyata Tuhan bisa membuat mujizat besar lebih daripada aku dapat ikan yang banyak. Ayo teman-teman, kita sekarang menjadi penjala manusia. Apa itu pekerjaan melayani Tuhan? Ya, Opa juga berdoa untuk kakak-kakak, para miss. Opa juga berdoa untuk anak-anak semua. Mereka dan anak-anak diberkati Tuhan. Menjadi apa? Penjala manusia. Siap melayani adik-adik, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan cerita firman Tuhan, bagaimana Engkau menemukan jiwa-jiwa untuk menjadi murid-murid Tuhan. Melalui berkat-Mu yang berkelimpahan, mereka tidak rindu lagi dengan pekerjaan yang lama, dengan hidup lama. Mereka memilih hidup bersama Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Berkati anak-anak ini supaya mereka menjadi anak pintar dan cerdas, menyenangkan hati kedua orang tua mereka. Para miss, kakak-kakak sekolah minggu semakin diberkati dengan hikmat Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Upah kami besar di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Anak-anakku, Tuhan memberkati kita semua. Amin.